Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Azizah Rahma NIM 215112776 sebagai ustazah, yang kedua Oka Putra Nurhalan NIM 215211277 sebagai narator, yang ketiga Ferry Kurniawan NIM 215211278 sebagai moderator, yang keempat Devina Rahmawati NIM 215211279 sebagai Dina, yang kelima Erva Alfiana Putri NIM 215211280 sebagai Naina. Kelompok kami akan menampilkan drama untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fiqh Ibadah dengan tema pesan moral, berzikir dan mengaji sejak dini. Selamat menyaksikan. Hari di Masjid Baitus Salam, tepatnya di Desa Paseban, siang hari menjelang sholat zuhur, terdapat 2 orang muslim yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun setelah selesai melaksanakan sholat, salah satu dari mereka tidak melaksanakan zikir setelah sholat. Orang tersebut bernama Naina. Dia merasa kebingungan dengan salah seorang tetangga yang melaksanakan zikir setelah sholat. Orang yang zikir tersebut bernama Dina. Lalu Naina bertanya mengapa Dina selalu melakukan zikir setiap selesai sholat. Dina, kenapa kamu selalu zikir selesai sholat, Kak? Ya, padahal kan zikir gak harus selesai sholat, kan bisa dilaksanakan di waktu luang. Kenapa sih, alasannya apa? Iya, Nay, zikir emang bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Tapi, zikir selesai sholat itu sangat besar manfaatnya untuk bekal di akhirat nantinya. Emangnya apa saja sih, Din, keutamanya? Kok kamu kayak yakin banget gitu kalau zikir setelah sholat itu wajib? Iya, Nay, zikir selesai sholat itu keutamanya dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah menjaga seseorang melakukan dosa, menghapus dosa, dan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dan kita jadi lebih dekat dengan Allah, sebab zikir merupakan salah satu amalan yang paling disukai Allah. Wah, ternyata banyak banget ya, Din, keutamanya. Aku baru tahu loh. Ya, Nay, selain itu, zikir juga dapat melancarkan rezeki setiap umat yang melakukannya. Sebagai manusia yang beragama, ada baiknya kita selalu bersyukur dan mengingat Tuhan dalam setiap kesempatan. Salah satu cara menyematkan puji syukur adalah dengan berzikir. Terlebih dalam kesehariannya, manusia terus berupaya untuk mengejar rezeki, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun yang lain. Allah memberikan rezeki kepada hambanya secara langsung apabila Dia menghendaki. Maka sebagai manusia, salah satu cara terbaik untuk meminta rezeki kepada Allah adalah dengan berdoa dan berzikir. Subhanallah, mulai sekarang aku harus rajin-rajin berzikir ya, Din, kayak kamu sebagai umat Islam atau umat Muslim yang beriman. Ya, Nay, bener banget. Dan yang paling utama, orang yang rajin berzikir itu dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir termasuk amalan yang disukai Allah dan membuatnya memiliki ganjaran yang luar biasa. Siapapun yang berzikir setiap harinya akan dijanjikan surga oleh Allah. Ada salah satu hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Subhanallah, Din, kamu emang soleha sekali ya. Makasih ya atas ilmu yang bermanfaat ini. Ya udah, yuk kita pulang, udah sore juga. Waktu pulang, Naina menjumpai anak-anak kecil di sekitar masjid sedang TPQ di masjid tersebut. Dari kejadian itu, Naina merasa heran kenapa anak-anak di desa ini sangat semangat dalam belajar agama. Lalu ia menjumpai salah satu ustazah di masjid tersebut. Assalamualaikum Ustazah, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Mbak Nay? Ada yang bisa Ustazah bantu? Jadi begini Ustazah, saya itu sangat terkesan sekali dengan anak-anak yang ada di PPQ ini. Mereka itu kan masih kecil, tapi sudah rajin untuk menuntut ilmu. Padahal kan di zaman sekarang itu anak-anak kecil lebih suka main gadget daripada untuk menuntut ilmu.
Begini Mbak Nay, saya juga di sini sangat bersyukur karena emang para orang tua itu selalu mendidik anaknya untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, terutama ilmu agama, karena orang tua itu sangat menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang soleh dan solehah nantinya, supaya bisa menuntun orang tua dan seluruh umat muslim di dunia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan kebaikan menuju surganya. Subhanallah, peran orang tua itu sangat penting ya Ustazah bagi dalam mendidik anak, apalagi dalam hal menuntut ilmu seperti ini. Dan saya sangat takjub sekali. Saya yakin anak-anak yang ada di sini adalah anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya jadi paham betapa pentingnya mendidik anak sejak dini, seperti mengajarkan ilmu agama sejak dini, dan juga sangat penting ya Ustazah ternyata. Benar sekali Mbak Nay, di mana dengan mengajarkan mengaji sejak dini kepada anak-anak diharapkan tumbuh rasa kepercayaan terhadap Allah sebagai Tuhannya dan Al-Quran sebagai firman-Nya. Keyakinan yang tertanam sejak dini akan terpatri hingga remaja dan masa kedewasaannya, serta meneguhkan akidahnya. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali ya Ustazah bagi anak-anak di zaman sekarang ini. Terima kasih banyak ya Ustazah atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau pamit pulang terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, terima kasih kembali Mbak Nay. Jadi dari drama ini dapat kita ambil pesan moral. Dalam berzikir sebagai umat muslim sangat diwajibkan untuknya berzikir dimanapun dan kapanpun. Karena keutamaan dalam berzikir itu sangat banyak, dan berzikir itu juga merupakan ibadah yang dapat menambahkan pahala yang akan dijadikan sebagai bekal di akhirat nanti. Zikir selesai sholat itu sangat penting dan wajib, karena usai mengerjakan sholat sebaiknya jangan langsung beranjak dari tempat sholat. Lebih baik biasakan diri untuk zikir sejenak dan berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sebab berzikir merupakan ibadah yang sangat dianjurkan saat selesai sholat. Ia termasuk ibadah yang mudah dan ringan dilakukan, namun ganjaran yang diberikan sangatlah besar. Kendati mudah dilakukan, ada banyak godaan yang harus disingkirkan agar tetap istiqomah dalam berzikir. Di antara godaan yang dimaksud adalah malas. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah sholat sebanyak 33 kali dan menutupnya dengan membaca la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Selanjutnya, pesan moral mengajarkan anak ilmu agama sejak dini. Di masa yang serba modern saat inilah, rasa minat anak-anak untuk mempelajari ilmu agama masih sangat minim. Masalah sering terjadi adalah peran orang tua dalam mendidik anaknya tidak sekuat orang tua dahulu. Orang tua di masa ini lebih santai dalam menghadapi pendidikan anak, terutama dalam pendidikan agama. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan suatu kewajiban serta tanggung jawab seorang muslim terhadap kitab sucinya. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang mampu melaksanakan kedua hal tersebut. Mengajarkan Al-Quran pada anak sejak kecil dapat membantu perkembangan dalam berpikirnya dalam mempelajari Al-Quran. Apabila kegiatan ini dilakukan terus-menerus, akan menambah pengetahuan pada anak tentang Al-Quran dengan cara menghafal, menulis, dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Diperlukan guru untuk membina atau mengajar anak sejak dini. Apalagi dalam hal mempelajari ilmu agama, harus ada yang mentoringnya, agar tidak salah arah atau kaprah dalam mempelajari ilmu agama dan mengarahkan kepada jalan yang lebih benar. Akan tetapi dalam hal peran orang tualah yang menjadi peran penting dalam mendidik anaknya. Seperti halnya yang sering kita dengar bahwa ibu adalah madrasah utama bagi anaknya. Dari kelompok kami, bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.